حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, malam ini kita bahas tentang vape. Apakah vape ini dilarang atau tidak? Bagaimana ulama membahas mengenai vape ini? Para jamaah, perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan bagi manusia. Salah satunya adalah vape, rokok elektrik. Pada awal kemunculannya, vape ini dipromosikan sebagai alternatif rokok konvensional yang dianggap lebih aman. Jadi sama-sama rokoknya, vape ini dianggap lebih aman ketimbang rokok biasa. Namun dalam perkembangannya, vape tidak lagi hanya digunakan untuk menguapkan cairan nikotin, melainkan juga disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika seperti ganja cair, ganja sintesis, metamfetamin, dan berbagai zat psikoaktif lainnya. Jadi beberapa kesempatan yang lalu, BNN, Badan Narkotika Nasional ini mengadakan survei di sejumlah counter vape. Nah, akhirnya ditemukan bahwa ternyata dari sekian vape-vape yang dijual itu, atau yang dipajang itu, diantaranya ada yang di dalamnya unsur narkotika. Karena tidak begitu banyak, mungkin bagi pengguna awal tidak terasa. Tapi lama-lama nanti baru terasa. Para jamaah, fenomena ini menjadi perhatian serius. Karena bentuk vape yang kecil, tidak menghasilkan asap pekat, serta memiliki aroma buah atau makanan, membuat penyalahgunanya sulit dikenali. Jadi untuk pengguna itu memang dimanjakan. Rasanya itu macam-macam buah. Jadi ada yang buah mangga, ada yang buah delima, ada yang buah jeruk mungkin gitu ya. Jadi seperti apa? Mengkonsumsi permen. Ini yang dikatakan dimanjakan ini. Bahkan tidak sedikit remaja yang menjadi korban karena menganggap vape hanyalah gaya hidup modern. Padahal sebagian caranya ada yang telah dimasuki unsur narkotika itu. Jadi sangat berbahaya. Yang tadinya diharapkan lebih aman ketimbang rokok biasa, sekarang malah lebih berbahaya ketimbang rokok biasa.
Ini sekedar untuk gambaran atau contoh-contoh vape. Jadi seperti korek api yang kecil itu kemudian disedot, ya. Nanti yang keluar uap. Kalau rokok keluar asap, ini keluar uap. Nah, yang menarik tadi dikatakan bahwa di dalam ini sudah diproduksi dengan berbagai macam unsur, diantaranya adalah dengan variasi rasa yang bermacam-macam. Nah, dari aspek sejarah, sebenarnya produk ini dimulai dari tahun 1927 oleh Joseph Robinson. Orang pertama yang mengajukan paten alat penguap listrik, tetapi tidak pernah diproduksi. Jadi nggak bisa dirasakan berikutnya. Kemudian pada tahun 1963, Herbert Engelbart membuat desain dan paten pertama perangkat mirip rokok elektrik dengan udara lembab yang dipanaskan, tetapi gagal dijual bebas sehingga orang tidak kenal. Yang hasil siapa ini? Herbert ini. Baru ini tahun 2003, belum lama ini, oleh Honlik, ini orang Cina, Tiongkok, menciptakan rokok elektrik komersial pertama yang menggunakan elemen pemanas ultrasonik untuk mengubah cairan nikotin menjadi uap. Dan dialah yang sukses, yang kemudian hasilnya ini mendunia sampai sekarang ada di Indonesia itu. 2003. Konon Honlik ini punya orang tua perokok berat, rokok biasa, lalu kena kanker, lalu meninggal. Bapaknya Honlik itu meninggal gara-gara diduga karena perokok berat tadi itu. Lalu Honlik berpikir bagaimana ya supaya bahaya seperti yang dirasakan oleh bapaknya itu tidak terjadi pada orang lain. Bagaimana agar perokok-perokok yang biasa-biasa itu terkurangi bahayanya. Maka muncullah gagasan menciptakan rokok elektrik ini. Jadi ini adalah Honlik ini yang menciptakan pertama kali. Nah, para jamaah, mungkin sebagian orang bisa mengatakan dia berjasa karena mengurangi bahaya. Tetapi di belakang hari, seandainya orang bisa mengetahui bahwa ternyata vape atau vape tadi itu disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu diantaranya ada yang dimasuki unsur narkotika di dalamnya, maka ini berarti membuka peluang besar bahaya yang mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, maka yang tadi asalnya hukum nge-vape itu mubah biasa-biasa saja menjadi ancaman. Nah, para jamaah, di dalam Islam ada larangan untuk merusak diri sendiri. Di antaranya firman Allah ini, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jangan merusak dirimu, jangan melukai dirimu, jangan menyakiti dirimu. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang nge-vape
Apalagi nanti ditemukan betul di situ ada unsur narkotik. Dan umumnya ilmuwan kita sudah sepakat bahwa narkotika itu ketika dikonsumsi secara keliru akan membahayakan bagi jiwa manusia. Maka ini menjadi sesuatu yang harus disikapi dengan sangat hati-hati. Ayat ini menjadi landasan umum bahwa setiap perbuatan yang membawa seseorang kepada kerusakan fisik maupun mental termasuk perbuatan yang dilarang. Jadi kalau kita percaya dengan hasil temuan PNA itu, berarti vape ini berbahaya, mengancam jiwa manusia. Demikian juga ada ayat lain, surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, bagian berikut ini. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Ini Quran. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Melukai diri tidak boleh. Menyakiti diri tidak boleh. Di sini tegas. Membunuh diri tidak boleh, dilarang. Para mufasir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan membunuh diri mencakup seluruh tindakan yang diharamkan oleh Allah, mengerjakan berbagai kemaksiatan kepadanya, dan memakan harta sama dengan cara yang batil. Jadi para jamaah, karena itu sebagian ulama menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar larangan terhadap perbuatan yang membahayakan diri sendiri, termasuk penyalahgunaan narkotika yang merusak jiwa maupun akal melalui vape ini. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa zaman Nabi belum ditemukan narkotika, sehingga tidak ada Quran menyebut narkotika. Tidak ada hadis menyebut narkotika. Tetapi ulama kemudian mencermati kira-kira ini hukumnya bagaimana. Karena di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Maka akhirnya menggunakan jalan kias. Kias itu analogi. Apa ada persamaan antara narkotika ini dengan khomer, minuman keras. Kalau minuman keras kan ada di Quran, ada di hadis yang dihukumi haram. Nah, ternyata akhirnya ulama menemukan, oh iya ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal. Jadi khomer dilarang karena memabukkan, menghilangkan akal. Narkotika ternyata juga sama seperti itu. Nah, karena itu maka kembali pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib adalah najis, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Jadi di sini ditegaskan jauhilah. Sebagian ulama mencermati kenapa kok di situ menggunakan kata-kata jauhilah. Kok gak cukup jangan lakukan. Nah itu. Tapi berkata jauhilah, itu menunjukkan saking bahayanya itu. Jadi tidak cukup hanya berhenti, tapi juga harus menjauhi.
Sebab kalau berhenti saja tapi masih dekat, dikhawatirkan akan kembali mengulang. Ya, maka kalimat jauhilah ini diartikan sebagai larangan yang sangat tegas. Jauhilah hal-hal yang memabukkan. Nah, di hadis itu lebih jelas lagi. Nabi bersabda, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Apapun benda itu, apakah berupa makanan, apakah berupa minuman, kalau itu memabukkan, haram. Itu sabda Nabi. Itu sabda Nabi. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada ungkapan lagi dari Nabi yang kemudian menjadi kaidah fikih. Ma askara kathiruhu faqalilu haram. Ya. Sesuatu yang apabila banyaknya itu ketika dikonsumsi bisa memabukkan, maka walaupun sedikit dikonsumsi dan tidak memabukkan tetap haram. Sederhananya begini, jadi kalau ada orang meminum khamr 1 botol baru mabuk, berarti kan nek ngincipi tok srut gitu kira-kira kan gak mabuk. Nah, teori ini mengatakan kalau ketika banyak itu dikonsumsi bisa memabukkan, walaupun ngincipi tok itu sudah memabukkan, sudah diharamkan. Itu maksudnya. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Jadi ketika banyak itu bisa memabukkan, maka walaupun ngincipi tok itu sudah haram. Yang pertama tadi kan segala yang memabukkan, masih umum. Ini diperjelas. Walaupun hanya ngincipi, walaupun sendok, kira-kira begitu ya. Lalu kan nggak mabuk, maka dikatakan walaupun belum mabuk, tapi nanti dikhawatirkan pengen tambah, akhirnya mabuk. Itulah jadi Islam itu mencegah dari awal, jangan sampai terjebak, terperosok, dan akhirnya ya ikut-ikut mengkonsumsi. Rokok kan begitu dulu. Saya waktu SD itu merokok, tapi merokoknya bukan merokok seperti biasa itu, karena tidak punya uang saya merokok. Jadi saya ini kan orang desa. Di sana ada tanaman yang kalau ketika kering, maka benda itu kan ada lubang di dalamnya. Maka tak ambil, dipotong, kemudian dinyalakan. Kan menyala, lalu dirokok. Begitu panas ya. Jadi apa? Hanya bergaya saja itu. Jadi anak-anak sudah dilatih untuk bergaya. Gaya hidup ya pada masa itu ya keren gitu. Jadi kalau orang itu bisa merokok itu keren gitu. Nah kalau sudah maju itu golek miliknya orang tuanya itu, tembakau di keliting itu kan ya, kemudian dirokok. Nah, itu baru rokok betul itu. Nah para jamaah, maksud saya bahwa hal-hal yang seperti ini mungkin awalnya hanya coba-coba atau sedikit-sedikit, itu bisa mengarah kepada yang banyak nantinya. Itulah maka Islam tegas, pokoknya sesuatu itu secara umum ketika dikonsumsi dalam jumlah tertentu kok bisa memabukkan, maka walaupun hanya ngincipi saja itu sudah diharamkan. Nah begitu ceritanya. Kemudian bagaimana pandangan ulama zaman dulu tentang ini? Walaupun narkotika modern belum dikenal pada masa ulama klasik, mereka telah membahas berbagai zat yang memabukkan seperti ganja dan candu. Itu sudah ada di zaman ulama. Zaman Nabi juga belum begitu ditemukan. Di zaman ulama, Nabi itu hidup pada abad ke-7 Masehi. Nah, ulama-ulama ini kira-kira abad ke-12-13 sudah menemukan barang-barang itu. Ya. Imam An-Nawawi misalnya pada abad ke-13 ini mengatakan al-hashisatu muskiro fa'alaihi yattaju ilhaqwa bil khamri fi atamud dhaman qalahu al-Isnawi akhiruhu. Imam Nawawi berkata ganja adalah zat yang memabukkan. Oleh karena itu tepat untuk menyamakannya dengan khamr.
Nah, pendapat ini dikembangkan pula oleh ulama seperti Isnawi dan lain-lain. Jadi maksudnya walaupun di Quran, di hadis tidak ada kata-kata ganja. Tidak ada kata-kata ganja. Tapi karena ganja ini memabukkan, maka dihukumi sama dengan khamr yang juga memabukkan. Kemudian Ibnu Taimiyah, ini satu abad kemudian, tadi abad 13, ini abad 14. Wa amal hasisah al-mal'unah al-muskirah fahiya bimanzilati ghairiha minal muskirat wal muskiru minha haram bittifaqil ulama. Adapun hasisah, ganja yang terkutuk dan memabukkan. Jadi Ibnu Taimiyah itu saking ingin memperingatkan kepada umatnya apa itu bahaya, ditambah kata-kata ganja yang terkutuk. Ada kata-kata terkutuk. Itu dari kata dia ini, kata beliau ini. Jadi ganja yang terkutuk dan memabukkan, maka hukumnya sama dengan seluruh benda yang memabukkan lainnya. Intinya adalah haram, sebagaimana kesepakatan ulama. Maksud pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut adalah bahwa ganja dipandang sebagai bagian dari zat yang memabukkan. Oleh karena itu, hukum dasarnya disamakan dengan khamr dan segala jenis zat lain yang menyebabkan hilangnya atau terganggunya akal. Para jamaah, di negeri kita ini sudah ditemukan banyak hal yang juga memabukkan. Mungkin di antara kita ada yang teringat, Raffi Ahmad kan pernah ketangkap itu. Jadi di rumahnya pesta sesuatu yang memabukkan, tapi BNN belum mendata nama itu. Sehingga apakah ini bisa dijaring sebagai pemanfaat narkotika misalnya. Jadi pada saat itu benda-benda yang dikonsumsi oleh Raffi dan teman-teman ini belum masuk dalam benda narkotika yang dilarang. Nah, sehingga agak kesulitan itu. Maka kemudian ketika ditanya pada ulama, bagaimana kira-kira ini? Gampang. Kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang bisa memabukkan, hukumnya haram, harus dilarang. Nah, akhirnya pelan-pelan BNN menggunakan ungkapan-ungkapan itu. Pokoknya nanti ada benda-benda yang kira-kira memabukkan, haram. Akhirnya BNN ketika melihat perkembangan vape yang begitu pesat di Indonesia ini, di mana kan ada counter-counter itu ya. Coba lihat itu. Di Sidoarjo itu entah ada berapa. Ya. Yang namanya vape itu ya. Dengan berbagai ragamnya tadi itu. Nah, akhirnya betul yang selama ini dicurigai, ternyata vape itu ada yang di dalamnya dimasuki unsur narkotika. Nah, sehingga ini sangat berbahaya. Ya. Ulama zaman sekarang, ulama zaman kita itu dengan tegas ya, berani mengatakan bahwa narkotika itu termasuk sesuatu yang memabukkan dan hukumnya haram. Ini zaman kontemporer zaman kita. Yusuf Al-Qaradawi, ulama yang baru meninggal ini. Beliau ulama yang kelas dunia ya. Di Timur Tengah sana hidupnya. Terakhir itu sekian tahun hidup di kursi. Tapi masih masih terang benderang pikirannya gitu ya. Sehingga berfatwa ya dengan dikursikan hidup kemana-mana dibawa ke sana. Itu Yusuf Qaradawi. Nah, kapan itu? Mungkin belum sampai 10 tahun ini beliau wafat. Karya-karyanya luar biasa. Sejak tahun 60 itu sudah beredar karya-karya di dunia itu ya. Salah satunya adalah Al-Halal wal Haram fil Islam. Hukum halal dan haram dalam Islam, itu karya beliau itu. Pernah diterjemahkan oleh Ustadz kita dari Al-Falah, juga dari almarhum Ustadz Muhammad Hamidi. Mungkin pernah dengar itu ya. Itu menerjemahkan karya Syekh Yusuf Qaradawi ini. Nah, apa kata beliau mengenai barang-barang narkotika tadi itu? Nah, walaupun bahasa Arab sudah menggunakan bahasa yang modern itu. Annal hasisa
bahwasanya ganja, wal opium, ada kata opium, wal heroin dan heroin. Di bahasa Arab tapi menggunakan kata heroin. Ya mungkin karena mungkin lebih jelas ya, jadi menggunakan kata-kata yang ini. Dikatakan bahwasanya ganja, opium, heroin, dan berbagai jenis narkotika lainnya, terutama jenis-jenis yang sangat berbahaya, yang pada masa sekarang disebut racun-racun putih, hukumnya haram dengan keharaman yang sangat tegas berdasarkan ijma kaum muslimin, kata Yusuf Qaradawi. Jadi walaupun narkotika tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tapi mengingat potensi yang membahayakan tadi, memabukkan, menghilangkan akal, maka dengan tegas ulama-ulama kontemporer ini, termasuk beliau, menyatakan haram itu narkotika. Keterangan ini menegaskan bahwa para ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi memasukkan narkotika modern ke dalam kategori yang diharamkan secara tegas. Karena dampaknya yang merusak akal, jiwa, kesehatan, harta, keluarga, dan masyarakat. Lalu ada lagi ulama Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili ini juga sangat terkenal. Kitabnya yang mendunia adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Fikih Islam dan dalil-dalilnya. Beliau ini pernah diundang di UIN Sunan Ampel. IAIN UIN Sunan Ampel. Waktu itu ditanya oleh mahasiswa, Syekh, bagaimana hukumnya merokok? Haram. Ulama mengatakan haram. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini. Ya banyak yang ketawa mahasiswa itu. Karena banyak mahasiswa yang rokokan kan ya. Nah, kata Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan narkotika ini mengatakan tahrumu jamul mukhaddirat wa ya kullu ma yadurru bil jismi wal aqli kal banj wal opium wal khasyah wa naqiyah. Seluruh narkotika atau zat-zat pembius hukumnya haram. Yang dimaksud dengannya adalah setiap zat yang membahayakan tubuh dan akal seperti ganja pembius, opium, dan lain sebagainya, ya, itu hukumnya haram. Jadi sama dengan pendapat siapa Syekh Yusuf Al-Qaradawi tadi. Kalimat ini menegaskan kaidah fikih bahwa segala zat yang terbukti membahayakan akal dan jasmani termasuk dalam kategori yang diharamkan syariat karena bertentangan dengan tujuan syariat. Nah, para jamaah MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu sejak tahun 2014 ya, itu dengan tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika hukumnya haram. Apakah ada yang dibenarkan menggunakan narkotika? Ada. Ketika digunakan untuk membius pasien yang akan dioperasi, itu menggunakan ini. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya lebih luas kepentingannya itu dibolehkan. Tapi kalau dikonsumsi biasa, diminum dan sebagainya tadi itu yang ulama sepakat haram. Kalau untuk tadi ini dibolehkan. Maka MUI menggunakan istilah penyalahgunaan narkotika hukumnya haram. Adapun pemanfaatannya untuk kepentingan medis dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan berdasarkan indikasi medis dan pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang. Jadi artinya tadi itu. Jadi boleh digunakan untuk kepentingan tertentu, yaitu terkait dengan ya untuk usaha menyehatkan seseorang, ya biasanya untuk operasi itu ya. Nah, ada yang baru para jamaah terkait dengan topik kita FAPE ini. Khusus MUI Jawa Timur.
bulan lalu, di bulan Juli ya, 2026, dengan tegas mengatakan haram mengonsumsi rokok elektronik bagi anak-anak, bagi remaja, bagi ibu hamil, dan penderita penyakit yang rentan terhadap dampak vape. Jadi yang diharamkan kelompok tertentu, berarti dewasa boleh. Tetapi masih ada berikutnya begini. Ini berlaku untuk siapapun, tingkat anak sampai dewasa. Haram mengonsumsi rokok elektronik atau vape di tempat umum atau ruang publik yang digunakan bersama karena berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Sebenarnya ini fatwa tentang rokok. Jadi MUI itu sudah memfatwakan rokok itu haram dikonsumsi di tempat publik. Misalnya dalam bis. Sama-sama kita di bis gitu ya, lalu dia merokok, hukumnya haram. Itu MUI. Atau di tempat mana kita kumpul-kumpul begitu, apalagi yang ber-AC begini ya. Nah itu, MUI berani mengatakan haram. Siapapun yang merokok. Apakah anak-anak, remaja, ibu hamil tadi, atau orang sakit tertentu, sampai dewasa. Asal itu diduga akan mengganggu kenyamanan publik, maka itu diharamkan. Termasuk berani itu. Karena NU nggak berani. NU itu masih pada posisi memakruhkan. Muhammadiyah sudah pada posisi mengharamkan. Jadi MUI ini posisi tengah kelihatannya gitu ya. Posisi tengah. Diharamkan tapi pada kondisi tertentu. Baik sisi usia maupun sisi lingkungan. Yang kira-kira itu bisa membahayakan. Nah kan gitu, itu yang di MUI. Maka itu dilarang atau diharamkan. Nah para jamaah, ada tambahan lagi masih dari MUI Jawa Timur. Haram menjadikan rokok elektronik, cairan vape, atau perangkat sejenis sebagai sarana penggunaan, penyimpanan, penyembunyian, atau penyebarluasan narkotika. Kemarin, maksud saya bulan Juli yang lalu, kami dari MUI Jawa Timur, tahu kantornya MUI Jawa Timur ya? Di sebelah Masjid Akbar ini. Masjid itu kan ada gedung indah itu. Jangan-jangan ini kantor terbaik di Indonesia ini. Kantor MUI Jawa Timur luar biasa. Saya juga kaget itu. Lumayan. Nah ketika itu kami didatangi dari BNN, Badan Narkotik Nasional itu, Jawa Timur. Untuk mendapatkan masukan dari MUI tentang vape ini. Nah disitulah teman-teman atau petugas dari BNN itu menceritakan bahwa berdasarkan survei beberapa kesempatan sebelumnya ditemukan sejumlah vape itu sudah dimasuki unsur narkotika. Makanya minta agar MUI itu mengharamkan gitu ceritanya. Minta agar MUI itu menfatwakan haram. Nah, saking hati-hatinya MUI ini tidak langsung mengharamkan tadi itu. Masih kembali ke hukum rokok yang tadi itu membatasi pada, jadi walaupun vape nggak ada apa-apanya, pokoknya vape dianggap sebagai rokok itu haram bagi anak-anak, remaja, ibu hamil kan gitu. Kemudian siapapun di tempat publik kan begitu. Tapi yang untuk yang ini sudah berani mengharamkan 100%. Jadi ketika vape itu sudah benar-benar diyakini dimasuki unsur narkotika, jelas hukumnya haram. Itu MUI Jawa Timur ya. Nah yang menarik, ketika di Indonesia, termasuk Surabaya dan Sidoarjo, saya tinggal di Sidoarjo, jadi agak sering menyebut nama Sidoarjo, itu sudah berdiri sejumlah counter-counter vape. Ternyata di beberapa negara
tetangga itu sudah melarang beredarnya vape ini. Ya. Saya sebutkan di Thailand. Bayangkan, Thailand kan negara yang kayak apa itu? Itu sudah berani melarang vape sejak 2014. Tadi ingat ya, mulai muncul kan 2003 itu. Berarti 10 tahun kemudian ya, karena dipandang akan berbahaya, terutama kaitan dengan narkotik itu. Dilarang keras, negara, pemerintah melarang. Thailand, yang paling awal itu, 2014. Kemudian Hong Kong dan Makau, itu melarang mulai tahun 2018, 2019. India, ini saya juga heran, India tuh melarang sampai mulai tahun 2019. Vietnam 2025 dan Malaysia juga 2025. Bagaimana dengan Indonesia? Dari 11 negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Filipina yang belum melarang dengan tegas. Brunei sudah melarang. Singapura itu sudah melarang. Jadi kalau ada orang Singapura ingin nge-vape, datang ke Indonesia. Karena di Indonesia masih belum dilarang. Makanya tadi BNN, Badan Narkotika Nasional itu ingin bagaimana agar Indonesia itu pada saatnya juga melarang. Baik itu mengonsumsinya, mengedarkannya, sampai memproduksinya juga dilarang. Nah sekarang ini lagi rame-ramenya ini masalah vape ini. Ya ini saya dapat dari medsos CNBC Indonesia tanggal 21 Agustus 2025, tahun yang lalu ya. Nah bagian akhir para jamaah, mengapa Islam cenderung melarang yang seperti vape ini, yang memabukkan tadi? Karena Islam dihadirkan, diberikan kepada kita untuk dijadikan pedoman hidup. Itu pertama untuk menjaga agar agama yang kita peluk ini tetap terpelihara. Sebab kalau kita mengkonsumsi vape atau bahkan narkotika, maka kita bisa mabuk, dan ketika mabuk maka sudah malas ibadah, bahkan nanti bisa meninggalkan ibadah. Itu bahayanya. Kemudian juga Islam, syariat, ya ajaran Islam diberikan kepada kita untuk kita amalkan agar kita bisa menjaga jiwa. Sementara kehadiran vape, apalagi yang nanti benar-benar ada narkotik itu ketika dikonsumsi dalam jumlah yang overdosis, itu bisa membahayakan jiwa, bahkan sampai pada kematian. Kemudian Islam menjaga untuk kita amalkan dengan baik agar kita terjaga akal sehat, agar kita tetap sehat, akal sehat, jiwa sehat. Itu ketika Islam diamalkan dengan baik. Maka mengapa kok itu dilarang? Narkotik, vape dan sebagainya dilarang. Karena ketika itu dikonsumsi, itu bisa membahayakan akal. Akal tidak lagi sehat, ya, bahkan nanti bisa kehilangan kesadaran, bahkan bisa kehilangan akal. Ya. Kemudian lebih dari itu, Islam ketika diminta agar kita mengamalkan dengan baik adalah untuk menjaga keturunan. Jadi Islam itu mengajarkan kita ada perkawinan supaya kita menurunkan keturunan yang sehat. Nah kalau ini dikonsumsi bisa merusak keturunan, bahkan bisa bentrok antara suami istri gara-gara kok tiba-tiba entek duit itu nggak apa itu man, tunggu nge-vape gitu. Ya. Nah, jadi demikian juga untuk harta itu ketika orang sudah nge-vape atau menggunakan narkotika itu bisa sangat berbahaya. Dan pada kondisi tertentu ketika sudah nggak punya duit sama sekali, apa caranya punya maling
miliknya orang tua diambilin ya. Kalau nggak ada orang tua, nggak punya uang, di jalan, dicegat orang-orang, dipaksa untuk mendapatkan uang. Kan begitu. Jadi merusak sekali. Untuk itu para jamaah, sebagai penutup, saya sampaikan, penyalahgunaan narkotika melalui penggunaan vape merupakan perbuatan yang membahayakan kesehatan, juga merusak akal dan mengancam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, penggunaan vape sebagai sarana mengkonsumsi narkotika hukumnya haram karena termasuk mengonsumsi zat yang memabukkan dan membahayakan. Oleh karena itu, seperti kita ini, kaum muslimin wajib menjauhinya serta ikut mencegah penyalahgunaan narkotika melalui pendidikan, termasuk pengajian-pengajian ini juga dalam rangka untuk memperingatkan kita semua agar diri kita, keluarga kita selamat. Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari bahaya narkotika dan tercipta kehidupan yang lebih sehat, aman, dan bermartabat. Jadi para jamaah, kita ingin agar diri kita sehat, keluarga kita sehat, tetangga lingkungan kita juga sehat, maka kita sama-sama berhati-hati dan mohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.